Dalam sejarah dunia modern, tak ada organisasi intelijen yang lebih berpengaruh dan lebih ditakuti oleh musuhnya jika dibandingkan CIA. Tapi bagaimana jika kami katakan bahwa CIA tidak hanya beroperasi pada musuhnya Amerika saja, melainkan mereka juga ikut menciptakan babak tergelap dalam sejarah bangsa Indonesia yang dianggap netral dengan menerapkan gerakan non-bloknya. Cerita ini diwarnai oleh kudeta, propaganda, hingga pembantaian massal. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah kenyataan sejarah yang sudah lama disembunyikan. Selama Perang Dingin, yang diisi dengan perlombaan membuat senjata pemusnah massal, pidato yang membara, dan tirai besi yang membelah dunia selama lebih dari 4 dekade. Di balik itu semua, ternyata ada perang lain yang berlangsung. Perang senyap, penuh intrik dan dimainkan oleh tangan tak terlihat di balik lorong kekuasaan. Ini adalah kisah tentang CIA dan jejak kelamnya di negara-negara yang baru saja menghirup udara kemerdekaan, negara-negara yang mereka kenal sebagai negara dunia ketiga. Dan dalam pusaran badai itu, Indonesia, permata khatulistiwa yang kaya, mendapati dirinya terseret ke dalam salah satu babak paling tragis dalam sejarahnya. Tapi kenapa negara-negara yang baru merdeka ini, yang seolah tak berbahaya, justru menjadi medan pertempuran utama bagi dua raksasa dunia, dan apa yang membuat mereka begitu berharga di mata Washington dan Moskow? Perang Dingin bukanlah sekadar perlombaan senjata nuklir, ia lebih ke arah perang ideologi. Pertarungan brutal antara dua visi dunia yang saling bertolak belakang, demokrasi kapitalis ala Amerika Serikat dan komunisme ala Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua, ketika kekaisaran kolonial runtuh, maka lusinan negara baru muncul. Mereka rapuh dan miskin, namun kaya akan sumber daya dan potensi strategis lainnya. Bagi Washington dan Moskow, negara-negara ini bukanlah sekedar negara berdaulat, namun mereka adalah bidak di papan catur global. Mereka dianggap lahan subur bagi penyebaran pengaruh, sekaligus ancaman yang harus segera dipangkas. Ketakutan Amerika akan efek domino adalah nyata dan menghantui para pembuat kebijakan di Washington. Mereka menganggap jika satu negara saja jatuh ke dalam cengkraman komunis, maka negara-negara lain di sekitarnya akan menyusul. Ini bukan hanya ancaman ideologis, tetapi juga ancaman terhadap kepentingan ekonomi, akses ke bahan mentah dan jalur pelayaran strategis. Maka dari itu, untuk memenangkan perang catur global ini, Amerika Serikat memerlukan alat yang bisa bergerak dalam bayangan, melakukan apa yang tidak bisa dilakukan terang-terangan. Alat apakah itu, dan bagaimana cara kerjanya menghancurkan sebuah negara dari dalam? Disinilah CIA mulai masuk ke dalam permainan. Didirikan di era ketika ancaman Uni Soviet terasa begitu nyata, CIA dengan cepat berevolusi dari sekadar badan pengumpul intelijen, menjadi pelaksana operasi rahasia yang sangat ambisius. Mereka diberi mandat, seringkali dengan persetujuan tersembunyi atau terbuka dari Gedung Putih, untuk mempengaruhi peristiwa di luar negeri tanpa meninggalkan sidik jari Amerika dengan jelas. CIA menjadi tangan bayangan Amerika, dan mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh diplomat atau militer secara terbuka. Modus operandi mereka ibarat menenun jaring laba-laba, seperti halnya menyusup dan meracuni pikiran, meniupkan bara disinformasi, mengalirkan dana gelap, melatih para loyalis dan merancang sebuah kejatuhan. Dalam skenario yang paling ekstrim, CIA dituding secara langsung membantu merencanakan atau memfasilitasi penggulingan suatu kekuasaan, menyingkirkan pemimpin yang dianggap berbahaya bagi kepentingan Amerika. Kudeta di Iran pada 1953 dan Guatemala pada 1954 adalah contoh klasik dari bagaimana CIA memainkan peran kunci dalam mengganti rezim yang tidak disukai dengan pemimpin yang lebih patuh pada Washington. Daftar operasinya mengerikan, tetapi apakah CIA benar-benar dalang tunggal di balik semua intrik ini? Atau adakah kekuatan yang lebih besar lagi yang mengendalikannya dari balik layar kekuasaan tertinggi? Pertanyaan kritisnya adalah siapa dalang sebenarnya? Apakah CIA beroperasi sendiri seperti agen rahasia dalam film? Tentu jawabannya lebih kompleks dan jauh lebih rigid. Nyatanya CIA hanyalah alat. Dalang sejatinya adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dirumuskan di tingkat tertinggi pemerintahan. Para presiden Amerika, penasihat keamanan nasional dan kepala departemen negara digerakkan oleh ketakutan akan ancaman komunisme, hasrat untuk melindungi kepentingan ekonomi global Amerika dan keyakinan pada keunggulan model Amerika, membuatnya melakukan keputusan strategis. Merekalah yang mengidentifikasi ancaman dan menentukan solusi juga strategi. CIA dengan kemampuan uniknya dalam operasi rahasia,
adalah instansi yang dipercaya untuk melaksanakan solusi tersebut, seringkali dengan kebebasan bertindak yang signifikan di lapangan, namun tetap dalam kerangka tujuan yang ditetapkan oleh para pengambil keputusan di Washington. Jadi dalangnya adalah kebijakan, dan CIA adalah tangan yang menarik benang-benang strategi yang rumit di panggung global. Memahami bahwa CIA hanyalah instrumen kebijakan luar negeri Amerika, lalu bagaimana intrik global ini berujung pada tragedi di salah satu negara korbannya, seperti salah satunya yaitu Indonesia, juga mengapa Soekarno menjadi target utamanya. Kisah Indonesia di era Soekarno adalah salah satu drama paling intens dalam panggung Perang Dingin Dunia Ketiga, dan Amerika melalui CIA memainkan peran yang tak bisa dilupakan. Soekarno adalah sosok karismatik, bapak pendiri bangsa yang memilih jalur non-blok. Ia menolak berpihak pada salah satu blok raksasa yang bersikeras pada kedaulatan dan jati diri bangsanya sendiri. Namun ia juga semakin dekat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI, partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Pada waktu itu Soekarno diperhatikan, hal ini karena dia lantang mengkritik imperialisme dan neokolonialisme Barat, bahkan menyebut Amerika sebagai sumber setan, yang di kemudian hari dipakai dan diartikan sebagai singkatan 10 tahun Nasakom. Bagi Washington, Soekarno yang independen, populis dan bersekutu dengan PKI adalah mimpi buruk yang berpotensi menyebarkan pengaruh komunis di Asia Tenggara yang kaya akan sumber daya. Kekhawatirannya pun memuncak. Sejak pertengahan 1950, dokumen-dokumen rahasia Amerika yang kini tersebar dan terbuka menunjukkan upaya berulang kali operasinya, di antaranya mendukung pemberontakan di Indonesia. CIA dituding memberikan dukungan rahasia kepada pemberontakan PRRI atau Permesta di Sumatera dan Sulawesi pada akhir 1950. Upaya untuk memecah belah Indonesia dan menyingkirkan Soekarno, namun upaya ini gagal. Mencari alternatif Soekarno. Washington juga terus mencari sosok militer atau politik yang bisa menggantikan Soekarno yang mereka anggap terlalu sulit untuk dikendalikan. Memperkuat musuh PKI. Mereka juga ikut andil mendanai dan melatih faksi-faksi militer dan organisasi sipil anti-komunis. Kampanye hitam. Mereka juga melakukan propaganda yang menggambarkan Soekarno sebagai boneka komunis, atau pemimpin yang tak etis dan tak cocok bagi bangsa sebesar Indonesia. Upaya-upaya itu gagal menggulingkan Soekarno. Tapi sebuah peristiwa yang sangat tragis pada tahun 1965 mengubah segalanya. Lalu seberapa dalam peran tangan gelap itu dalam kekacauan yang menewaskan ratusan ribu hingga jutaan jiwa pasca G30S? Ketegangan memuncak pada tahun 1965. PKI semakin kuat, hubungan Soekarno dengan militer tegang dan ekonomi Indonesia terpuruk. Lalu pecahlah peristiwa Gerakan 30 September. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu masih diperdebatkan sengit oleh para sejarawan. Namun yang jelas, peristiwa itu menjadi pemicu sebuah tragedi yang mengerikan. Dalam kekacauan itu, militer mengambil alih kendali, dan dimulainya penghabisan massal terhadap anggota PKI dan orang-orang yang dituduh berafiliasi dengan mereka. Skalanya sangat besar, diperkirakan mencapai ratusan ribu bahkan jutaan jiwa. Disinilah peran Amerika, khususnya melalui CIA menjadi sangat vital. Dokumen-dokumen Amerika yang dideklasifikasi mengonfirmasi bahwa mereka melakukan beberapa hal, seperti dukungan cepat pasca G30S. Amerika dengan cepat memberikan dukungan politik dan militer kepada militer yang dipimpin Soeharto setelah G30S. Mereka melihatnya sebagai kesempatan emas untuk melenyapkan PKI dan menyingkirkan Soekarno. Mereka juga memberikan daftar kematian. Staf Kedutaan Besar Amerika di Jakarta yang memiliki hubungan erat dengan CIA, dilaporkan memberikan daftar rinci nama-nama pimpinan anggota PKI kepada militer Indonesia. Seorang mantan diplomat Amerika kemudian mengakui peran ini dan dengan dingin mengatakan, "Itu benar-benar membantu militer. Mereka mungkin membunuh banyak orang dan saya mungkin memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi itu tidak terlalu buruk. Ada saatnya ketika Anda harus memukul keras pada saat yang menentukan." Meskipun bukti konklusif bahwa CIA secara langsung merencanakan dan mengorkestrasi G30S itu sendiri masih diperdebatkan di kalangan sejarawan, peran Amerika dalam periode sebelum upaya menggulingkan Soekarno, dukungan anti-PKI dan periode setelah mendukung militer dalam pembersihan sangat signifikan. Tindakan Amerika menciptakan iklim, memperkuat aktor-aktor kunci dan memberikan dukungan krusial pada saat-saat genting yang memungkinkan penghabisan dan penggulingan Soekarno terjadi. Jadi apa harga yang harus dibayar oleh Indonesia atas dilibatkannya dalam permainan geopolitik global ini, dan bagaimana luka dari tangan gelap asing ini masih terasa hingga kini? Tragedi ini meninggalkan trauma panjang,
Indonesia kehilangan ratusan ribu nyawa dan jatuh dalam rezim militer otoriter selama 32 tahun. CIA mungkin tidak mencabut pelatuknya sendiri, tapi mereka memastikan senjata itu sampai ke tangan yang mau menariknya. Inilah harga dari sebuah negara yang terjebak dalam pusaran geopolitik dunia. Jadi apakah Indonesia adalah salah satu korban dari intrik perang dingin dan peran CIA? Banyak yang akan membenarkan, Indonesia tidak hanya kehilangan pemimpin pendiri bangsa, bahkan terjebak dalam rezim otoriter selama lebih dari 3 dekade, tetapi juga mengalami trauma sosial dan politik yang mendalam akibat pembantaian massal. Ini adalah harga yang harus dibayar ketika sebuah bangsa terjebak di antara kepentingan raksasa global yang saling bertarung, di mana tangan-tangan tak terlihat menarik benang nasibnya suatu negara dari balik bayangan. Kisah CIA dan kudeta di dunia ketiga ini bukanlah sekadar catatan kaki dalam sejarah. Ini adalah pengingat suram tentang bagaimana kekuasaan besar beroperasi, tentang biaya kemanusiaan dari permainan geopolitik, dan tentang luka lama yang mungkin masih terasa hingga jauh setelah perang dingin usai. Indonesia adalah salah satu saksi bisu dengan bekas luka yang sulit dihilangkan dari era ketika bayangan intelijen asing memainkan peran dramatis dalam panggung dunia. Perang dingin memang sudah berakhir, tapi apa yang bisa kita pelajari dari tragedi ini, dan mengapa penting untuk terus menggali kebenaran di balik babak paling kelam sejarah bangsa kita ini? Kisah ini bukan sekadar sejarah kelam. Ini adalah pengingat bahwa di balik narasi besar perang dingin, ada jutaan nyawa yang dikorbankan untuk kekuasaan dan pengaruh. Pertanyaan tentang kebenaran sejarah, akuntabilitas, dan nasib negara yang menjadi korban dari permainan geopolitik raksasa itu tetap melayang tak jelas, yang menuntut kita untuk terus mencari jawaban dan belajar dari masa lalu. Indonesia adalah bukti tragis bahwa di balik perang yang dingin itu, ada bara api penderitaan dan perubahan paksa, yang juga dipicu oleh tangan-tangan yang bergerak dalam bayangan.